sertifikat gitu kalau ada. Pokoknya kayak masukin beasiswa tapi jalur prestasinya gitu. Oke. Oh, kamu pakai jalur beasiswa ya rencananya kemarin itu ya. Jadi Terima kasih telah klik video dan audio dari Ari Area. Semuanya ada di sini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Nah, Rivel kan kita bakal ngebahas tentang perkuliahan di Cina dari awal Rivel tes sampai lulus di sana, sampai kuliah di sana kan. oh, ilmu sih sebenarnya kalau menurut rival sendiri itu sama aja, cuman experience di sananya itu. Kayak kadang-kadang ada orang ngemis aja bawa barcode gitu. Oh gitu. Iya, jadi udah tinggal scan aja. Anjir, orang ngemis bawa barcode. Iya. Dua-duanya juara 1. Anjay, tepuk tangan. Gila, juara 1. Iya, tingkat nasional. Tingkat nasional. Kalau misalnya beasiswa kita nggak mau dicabut, itu pokoknya kita harus di atas 65. Oh ya, 65 lah. Itu minimal ya. Iya, terus kehadiran harus 90%. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ari Area. Semuanya Ada di sini. ada di sini. Mantap kali. Halo Rivel. Halo. Wes, kita udah lama gak ketemu. Kira-kira udah Iya. berapa lama kita gak ketemu ya? Udah berapa ya? Dari Kapan nih kita terakhir kali ketemu ya? 2018. Wah, 2018 ya. Udah Iya. 2 tahun ya. Udah 2 Iya, tahun. makanya tadi pas ngelihat Rivel tuh kayak apa ya? Kayak semakin tinggi apa perasaan Waduh. apa aku yang makin pendek kali ya? Waduh. Bisa ya manusia makin pendek ya? Bisa kalau bungkuk. Oh iya, kalau bisa sama jongkok. Sama jongkok. Iya, tapi perasaan kamu makin tinggi ya? Kamu ngerasa nggak sih kamu makin tinggi? Kalau kata orang sih begitu. Iya kan? Iya, Soalnya masih masa pertumbuhan sih. betul. Soalnya Rivel yang aku tahu tuh terakhir kali ketemu tuh masih kayak segini aku gitu. Sekarang udah agak segini gitu. Ya walaupun aku masih lebih tinggi Oh, dikit iya. lah ya. Iya. Bang Ari masih lebih tinggi. Santai aja, Bang. Santai aja ya, santai aja ya. Iya, santai aja. Nah, jadi sekarang aku tuh lagi sama ini ya, sama teman dulu kita sempat les bareng dulu ya. Iya. Les di salah satu lembaga bahasa Inggris, nggak usah disebutin lah ya namanya, kita nggak di endorse juga ya. Iya, di endorse. Kalau di endorse boleh lah. Endorse Boleh ya, ya. endorse ya. Nah, jadi Rivel ini adalah salah satu mahasiswa yang kuliah di China ya. China. Tiongkok China. Nah, jadi aku tuh Vel kalau setiap kayak ngobrol sama orang gitu, kenapa aku namain channelnya Ari Area itu ada ininya, ada maknanya. Jadi Oh, apa tuh? kalau misalnya Rivel kan kita bakal ngebahas tentang perkuliahan di Cina dari awal Rivel tes sampai lulus di sana, sampai kuliah di sana kan. Terus kita aku namain areanya itu area edukasi karena kita kayak ya mengedukasi orang-orang supaya gimana sih ke cara kuliah di luar gitu, termasuk yang Rivel sekarang biar orang nggak bingung lah ya prosesnya. Iya, biar orang juga nggak bingung prosesnya. Jadi aku namain ini area edukasi. Oke. Nah, Bagus banget. aman ya. Nah, jadi sebelum aku mulai, Vel, sebelum kita tanya jawab, paling Rivel boleh perkenalan diri dulu, mungkin nama lengkap, nama panggilan, terus mungkin kalau berkenan tanggal bulan dan tahun lahir atau zodiak, Makes Mikes. Boleh, silakan Rivel. Ya, namanya nama saya Rivel Timothy Stamber, itu nama lengkap, tapi kalian panggil aja saya Rivel Timothy Stamber. Ya, Itu nama keluarga sih. Oh, nama dari keluarga. ayah. Oke. Terus kalau nama panggilan Rivel aja sih. Nama panggilan Rivel aja. Itu Stamber itu maksudnya keluarga dari mana? Kamu ada keturunan bule atau gimana? Enggak sih, itu nama papa aja. Apa nama papa? Iya. Oh, jadi panggilannya Rivel. Rivel. Oke. Nah, Rivel. Nah, jadi tadi sebelumnya udah aku bilang Rivel tuh kuliahnya di Tiongkok atau Iya. China ya. Iya, betul. Pertanyaan pertama. Yes. Kenapa sih dibilang Tiongkok sekarang? Kenapa nggak China gitu? Kurang ngerti ya, mungkin kalau sebenarnya China itu kan bahasa Inggris ya. Itu Oh iya, salah betul. sih. Kalau Indonesia kan dulu Cina berubah menjadi Tiongkok. Oke. Kalau nggak salah sih ya, ini yang Rival pernah dengar. Hmm? Biasanya kalau misalnya Cina itu menjadi rasis katanya. Oh gitu. Iya. Hmm. Itu kan jadi diubah ke Tiongkok. Makanya berita-berita juga kan sekarang kan nggak sebut lagi Cina, semua sebutnya Tiongkok. Oke, lebih sebutnya Tiongkok ya. Iya, kalau mau sebut pakai bahasa Inggris China-nya aja. China aja ya. Oke. Nah, sebelum lanjut lagi, kira-kira Vel apa yang berubah dari abang?
apa ya, lebih berotot dah. Apa yang berotot Iya. ini gemuk? Tapi kalau ini kaki kelihatan. Kakinya kelihatannya Iya. gemuk ya. Soalnya ini apalagi ini pakai baju Thailand nih, Iya. udah kayak gajah. Aduh. Terus udah itu. Nah, yang kedua, Rivel tuh kan berarti baru apa ya? Baru lulus SMA lah ya, tahun 2018 ya. Iya, 2018. Mulai kuliah itu 2018 ya. September ya. September 2018. Nah, kenapa kepikiran kuliah di itu Tiongkok apa China? Tiongkok lah ya bilangnya. Kalau bahasa Indonesia yang baik benar sih Tiongkok. Tiongkok lah ya. Oke, kenapa sih milihnya kuliah di apa di Tiongkok, Vel? Kenapa nggak? Emang di Indonesia nggak ada gitu yang lebih yang bagus gitu? Pertama sih ya ini alasan ya sebenarnya ada pendorong yang kuat itu pertama kakak udah di sana. Siapa? Kakak Oh, kakak udah di sana. Iya. Kakak kandung itu ya? kakak kandung udah di Oh, sana. kakak kandung. Oke. Terus? Terus yang kedua kalau misalnya secara ilmu ya, kalau ilmu sih sebenarnya kalau menurut Rival sendiri itu sama aja, cuman experience di sananya itu. Contohnya gimana tuh maksudnya experience? Kayak misalnya belajar bahasa baru kan udah beda, ketemu tipe-tipe Oh. orang baru gitu loh. Kayak misalnya kalau ilmu sih pasti sama aja, apalagi zaman sekarang sih udah ada internet. Gampang lah ya. Gampang lah. Cuman kalau pengalaman untuk kayak tinggal sendiri jauh dari keluarga, dari mana-mana. Oh gitu. Iya. Nah terus kan pertama itu pendorong pertama karena kakak di Mm-mm. China, di Tiongkok itu terus maksudnya emang sama kakak dekat-dekatan gitu maksudnya kampusnya atau satu kampus Satu kota sih, nggak satu kampus. satu kota berarti masih dekat lah ya Masih bisa lah kalau ada apa-apa datang. Datang gitu ya. Iya. terus selain kakak apa Selain kakak itu dia kenapa pilih negaranya Tiongkok, karena pertama mereka pesat banget ya dalam perkembangan itu ya. Terus apalagi Rival kan ambilnya IT ya. Rival juga pengen tahu sih karena perkembangan IT di sana juga itu cepet banget. Contohnya kayak pembayaran melalui itu QR code oh QR code itu ya kan awalnya dari sana. oh dari sana ya Iya. oh bukan dari kayak negara Eropa atau Amerika Kalau nggak salah dari sana sih. Soalnya Oh, implementasinya kalau di Rival lihat di Amerika atau Eropa tuh nggak terlalu. Dia masih gunain duit nggak terlalu signifikan nggak gitu ya terlalu signifikan. Tapi kalau di sana sampai kayak kadang-kadang ada orang ngemis aja bawa barcode dia. oh gitu Iya, jadi udah tinggal scan aja. anjir orang ngemis bawa Iya. di sini belum ada itu kayaknya pengemisnya pintar Ya, banget kalau ya kalau di sini kan ada ibaratnya kalau di sini sekarang Rival lihat baru pas kesini tuh ada GoPay dan ya ya gitu-gitu ya dana dan lain-lain Ya, Di aduh sana- nyebutin nggak apa-apa nih. nggak apa-apa santai Oh, iya. aja barangkali di sini di apa kan di endorse ya Oh, kan iya. pede aja dulu ya kan Oh, iya. terus udah itu karena teknologi ya Karena teknologi di sana juga udah pesat. Apalagi di sana juga kan kalau secara keamanan internet juga dia udah canggih banget kan. oh canggih banget ya Iya. nah udah itu kalau misalnya kayak kakak gitu emang ngebujuk juga udahlah dek kuliah di sini aja lah di Cina aja di Tiongkok karena kan kayaknya biar kakak ada teman juga emang gitu kakak atau kakak biasa aja gitu Kalau kakak sih ya biar ada teman juga kan, soalnya dia sebelumnya udah pernah juga ya ke negara lain sebenarnya. kakaknya cewek kan Iya, oh, cewek. ya. Terus ya dia pengen lah kalau misalnya ada kesempatan nih, kenapa nggak sekalian aja adiknya ikut. Oh. Karena memang China itu kan waktu pas tahun-tahun kemarin juga dia lagi memang ngebuka jalur pendidikan tuh mudah Oke gitu. gitu ya Iya, lagi dimudahin lah maksudnya biar orang juga belajar ke negeri dia mungkin ya. Lebih terbuka aja sih lebih China terbuka sekarang. aja terus kalau kayak univnya univ apa namanya di sana? Southwest Petroleum University. Southwest Petroleum University. Southwest Itu Petroleum. sebenarnya kalau nama misalnya Inggris ya Oh, namanya kalau bahasa Mandarin ada. oh ada apa bahasa Mandarinnya Sinan Sheyou Daxue. aduh ya Allah sih Aduh. namanya sama dikap ya itu tapi kan tapi kalau misalnya nama itunya emang namanya nama bahasa Inggris gitu ya nama kampusnya aslinya Aslinya nama Mandarin pastilah. Kan itu juga kayak apa ya kalau di sini ya. Dia kayak punya pemerintah situ. oh itu negeri berarti Negeri, iya. oh Southwest Petroleum University bahasa Mandarinnya apa sih lagi Sinan Sheyou Sinan Shinan Sheyou Sheyou Daxue. Tashue Iya, iya. oke Oke. Aku taunya Chow Shang Hao aja pokoknya. Oh, selamat pagi. Iya, tahu aku itu. Aku pernah belajar bahasa Mandarin dulu waktu. Wah. Taunya itu. Taunya atau enggak Laoshe. Kalau saya guru ya. Ya, guru. Nah, udah itu jurusannya apa tadi? Jurusannya software engineering.
Software engineering. Berarti Sebenarnya cukup aneh sih ya. Nama kampusnya petroleum, kenapa kuliahnya software engineering? petroleum itu kan kayak minyak-minyak gitu ya nggak sih? Iya, Iya kan? betul. Sebenarnya itu spesialisasinya ke arah perminyakan. Oh, kok ada jurusan gitu ya? Ada Iya, ya? emang dia ini sih apa ada banyak jurusan juga selain petroleum. Tapi yang unggulannya memang petroleum sih. Hmm, yang unggulannya petroleum gitu ya. Berarti kalau di sini tuh kayak inilah ya. Ya kayak ITB cuman ada jurusan manajemen. Iya, Gitulah ya. Ini ITB kan teknik ya terkenalnya. Mm-mm. Cuman ada jurusan manajemennya Ya, kan. gitu. Gitulah ya. Atau enggak ITB ada jurusan seni. iya benar. Kayak gitulah ya Benar, ibaratnya kalau benar di sini banget. tuh ya. Iya. Nah, kenapa pilih kampus itu? Emang rekomendasi kakak atau gimana? Lama masuk dalam rekomendasi juga sih. Maksudnya Hmm. dari segi pertama ya kan pilih satu kota ya. Oh, bentar. Kita lanjutkan lagi, Vel. Berarti apa namanya? Alasan milih kampus itu kenapa sih tadi? Ya pertama karena satu kota juga dengan kakak. Habis itu yang kedua dia punya programnya ya yang pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Iya programnya. Karena kalau bahasa Mandarin kan susah banget ya, terus lama banget dia harus makan waktu belajar bahasa lagi. Jadi kuliahnya bisa ditunda ya gara-gara Iya itu bisa juga 5 ya? tahun 6 tahun lagi. Kalau itu juga kalau bener-bener kalau Iya, misalnya iya. ada kendala di tengah udah susah juga. Baru tahu juga. Soalnya kayak kemarin juga kan sama Dustin juga gitu, dia curhat. Oh. Jadi curhat dia kayak Aduh. ngobrol kayak bilang oh kalau ternyata dia tuh ngambilnya bukan yang international student gitu, Sebenarnya saya udah sempat pindah waktu itu mau Pindah ke yang kemana? lokal. yang lokal. Iya mau nyobain gitu Nah, kan. terus? Tapi kata konselornya Hah? nggak kuat karena belajar bahasa setahun, walaupun kamu belajar bahasa setahun dulu nih buat ibaratnya akademis khusus nih, udah belajar bahasa dulu setahun dulu, jangan belajar pelajaran baru setelah setahun Iya. baru. Tapi kata konselornya itu kurang, Oh itu kurang ya? karena banyak istilah juga kan, banyak istilah pelajarannya lagi. Kalau belajar bahasa aja kan biasanya buat sehari-hariannya Iya. lah, buat apa Oh, bukan buat apa bahasa akademis berarti. Masa akademis. Oke. Nah itu kan milih kampusnya gara-gara Program dekat juga sih. program juga dekat program dengan kakak ya. ya. Terus sama fasilitas juga yang pasti sebenarnya udah dilihat-lihat dulu lah fasilitas. Oh, fasilitasnya nanti kita bicarakan lagi. Oke. Udah itu jurusan apa? Software engineering IT. Oke, IT. Kalau di Indonesia belum dipecah ya, masih IT. Kalau di luar negeri udah dipecah. Software engineering itu lebih ke informatika nggak di sini? Kalau di Indonesia? Pokoknya kalau di Indonesia kan ada nih IT nih. Tapi kalau IT itu sebenarnya ada dua cabang lagi, dia bisa computer science Oke. atau software engineering. Oke. Kalau ke software engineering dia lebih ke development buat program. Berarti kamu ngoding-ngoding juga ya masuknya ya? Iya betul. Oh, berarti kalau di Indonesia itu aku udah bisa bayangin kayak informatika gitulah. Iya. Oh, gitu ya. Iya. Emang suka IT? Emang suka sih. Dulu SMA-nya emang SMK atau gimana? SMA klub biasa. SMA. Tapi sebenarnya permulai jalan karir di IT itu udah dari SMP. Oh, apa maksudnya itu gimana? Jadi di SMP tuh Hah? waktu itu mulailah apa ekstrakurikuler sih awalnya. Ekstrakurikulernya robotik. Oh, robotik. Ya terus pas SMP itu juga udah lomba-lomba robotik juga. Lomba-lomba robotik. Ya, Terus pernah ini, maksudnya lomba robotik itu sendiri atau per kelompok? kelompok sih, tapi cuma 2 orang aja. Waduh, Ya, partneran lah, bukan kelompok. ya. Kelompok partneran ya. Juara nggak saat itu? Juara 2 kali sih. Juara 2 kali. Iya. Juara berapa? Yang pertama berarti 2 kali ikut lomba ya? 2 kali. Oh enggak, sebenarnya dari 3 kali ikut lomba. Juaranya 2 kali. 2 kali. Yang pertama juara berapa? Dua-duanya juara 1. Anjay, tepuk tangan. Gila, juara 1. Iya, tingkat nasional. Tingkat nasional. Iya. Dan itu di mana tuh rumahnya? Yang ngadain waktu itu Universitas Maranatha. Oke. Itu yang pertama. Oke, Maranatha itu yang di itu ya. TSM. SM. Oh, acara di TSM, Iya. tapi dari Marna. Maranatha. Terus yang Oke. kedua ini Kampusnya dia. sih itu, Ijal. Iya. Universitas Kristen Maranatha Iya, Bandung. Oke, terus Terus habis itu yang kedua yang ngadain itu dari perusahaan robotik. perusahaan robotik apa namanya? Sebutin aja nih. Nggak apa-apa, Namanya sebutin aja. Fisher. Fisher, Fisher ya. Teknik. Oh, Fisher tuh lumayan juga terkenal sih. Dia yang ngadain. Itu di mana? Di Di Dufan. Dufan. Jakarta. Oh, di Jakarta. Berarti kamu se-Jakarta itu ya, nasional juga ya? Waktu di Maranatha pesertanya berapa? Banyak itu justru yang terkesan itu sih karena dia pesertanya banyak banget, terus tingkatnya bisa dari SMP sampai kuliah. Oh iya. Iya, Kamu saat itu masih SMP? masih SMP. Anjay, gila. Luar biasa. Jadi di situ sih mulai suka kayak Tahun berapa itu? aplikasi apa robotik segala macam.
Berapa SMP ya? 2013 atau 2012? 2013 lah. 2013. SMP gitu ya. Terus itu selang yang di luar yang mana dulu? Yang di Maranatha dulu atau Yang di Maranatha dulu. Maranatha dulu. Selang berapa lama lagi setelah itu Fisher itu? Selang berapa ya? 1 tahun sih. Selang 1 tahun. Tapi masih SMP itu ya. Masih SMP. Berarti 2 kali ikut lomba, ikut 2 kali menang. 3 kali. Oh, 3 kali. Yang ketiga kali di mana? Yang 1 kalinya itu ada di Jakarta juga yang ngadain SMA negeri berapa gitu. Waktu SMA juga tuh. Waktu SMP. SMP juga. Itu yang ketiga kali yang itu nggak dapat juara. Iya, yang di Jakarta yang satu lagi itu nggak dapet juara. Oh, itu yang ketiga kalinya. Apa yang pertama kali? Kedua kali itu. Itu yang kedua kali ya. Berarti selang-seling gitu lah ya. Iya, selang-seling. Oh, gitu. Terus software engineering. Bukannya kalau masalah robotik itu di Jepang juga ada ya, lebih bagus gitu kan? Mereka suka ngembangin robot-robot gitu kan? Iya sih. Nah. Tapi pertama kalau ke Jepang itu pertama dia memang lebih susah aja sih, lebih susah, terus segala macamnya apa biaya hidup juga mahal di situ juga sih. Oh, lebih mahal biaya hidup di sana? Iya. Oh, gitu. Karena kalau di China kurang lebih aja sama di sini. Hampir sama ya? Kurang lebih aja. Oh, gitu. Nah, udah itu mau nanyain lagi. Nah, berarti kan si Rivel nih udah nentuin kampus ya kan? Udah nentuin juga jurusannya karena emang berhubungan lah ya dengan dulu pernah ikut lomba robot, dan itu pernah dari 3 kali lomba menangnya 2 kali kan? Iya. Yang 2 kali itu menangnya juara 1 lagi ya? 2 kali ya. 2 kali juara 1 ya. Itu pesertanya sampai kuliah, sampai kuliahan semua dari SMP sampai kuliahan. Iya. Dua-duanya itu. Iya. Yang ketiga kali yang kedua kalinya itu yang juara 1 itu SMP SMA. SMP SMA itu yang di mana tuh, yang di Fisher? Yang di FIS. Oh, tapi yang di Marnat itu SMP sampai Iya. kuliah. Wah, keren. Nah, udah itu waktu udah nentuin jurusan, nentuin kampus. Nah, tahapan seleksinya gimana tuh, Vel? Tahapan seleksinya pertama ini sih, dia sebenarnya dia lihat dulu nilai raport kita. SMA itu dia lihat banget. Ini raportnya. Iya, dia lihat banget, terus habis itu sertifikat gitu kalau ada. Pokoknya kayak masukin beasiswa tapi jalur prestasinya gitu. Oke. Oh, kamu pakai jalur beasiswa ya rencananya kemarin itu ya? Jadi pakai transkrip nilai, semua harus pakai bahasa Inggris, terus habis itu juga dicek juga apa maksudnya kayak sertifikat ada apa aja Heeh. gitu. Udah itu cuman ngecek nilai raport doang sama sertifikat Iya, prestasi doang. ijazah, nilai raport dari kelas, kalau SMA ya dari kelas 1. Oh, gitu. Tapi berarti kamu translate lagi ke Inggris? Iya, translate lagi ke Ada jasanya itu kan ya biasanya? Ada. Translate-nya gitu? Ada yang yang Penerjemah gitu ya? gitu loh yang Di Bandung ada? ada. Kalau boleh tahu berapaan itu? Aku pernah sempat ngomong sama temen sih yang di mana ya? Per dokumen kalau nggak salah. Per halaman bukan? Enggak. Iya, Setahu aku per halaman sih ya. Iya ya, per halaman. Per halaman. Mahal gak sih? Per halaman berapa waktu Udah itu, lama Vel? ya. 2018 itu perkiraan aja. Berapa ya? Pokoknya jutaan mah nyampe sih. Itu translate semuanya. Semuanya ya. Iya. Pokoknya kamu nggak ngitung per apa gitu lah ya. Iya, udah lupa. Jangan lupa ya. Iya. Apa aja tadi? Raport, Raport dari kelas 1 ah, sampai kelas 3, terus habis itu sertifikat, terus habis itu ijazah ijazah sama sama SKL gitu ya, stasiun nilai lah ya. Iya. Terus kamu emang karena kamu kelasnya internasional, Iya. emang nggak kayak tes TOEFL gitu? Dia nggak, kalau ada bagus, cuman kalau nggak ada dia nggak terlalu ini sih, soalnya karena dia apa sih, jadi kan di sana kan harusnya kan kalau mau bener-bener mah ya sebenarnya pakai bahasa Mandarin kan, karena Iya. di sana bahasa Mandarin, jadi mereka nggak harusin. Oh, nggak harus mereka. Iya, tapi kalau misalnya, tapi dia memang ada kewajiban kalau di sana nilainya nggak boleh berapa gitu. Oh, gitu. Minimalnya berapa? Maksimal minimal nilai terendahnya? Pokoknya kalau misalnya beasiswa kita nggak mau dicabut, Mhm. itu pokoknya kita harus di atas setiap mata pelajaran ya, harus di atas 65. Oh, ya 65 lah. Itu minimal ya. Iya, terus kehadiran harus 90% Oh, iya. ngejaganya. Nggak boleh sampai ada nggak lulus ya. Nggak boleh sampai ada yang nggak lulus ya. Iya. Kalau ngulang juga itu paling di Nah, kalau ngulang langsung dibatalin. langsung dibatalin. Iya, program. Programnya. Nah, udah itu kan kamu waktu nyoba itu udah ini ya, udah
TOEFL tadi nggak perlu ya sebenarnya? Nggak perlu. Nggak perlu ya Sama sebenarnya. IELTS. Tapi kalau ada bagus. Oh, kalau ada bagus. Tapi kamu nggak ini Nggak. nggak masukin ya? Iya, nggak masukin. Terus ada lagi nggak tes kayak tes tulis gitu buat kayak psikotes, ada nggak sih? Justru nggak ada karena kayak jalur prestasi gitu. Oh gitu. Jadi kita nggak ada. Berarti kalau prestasi ya banyakin sertifikat yang pernah kita raih aja ya. Iya, sertifikat raih gitu. Yang kita banyak raih. ya. Tapi kan kadang-kadang kan yang namanya sertifikat ya bisa lah ya dipalsuin kadang-kadang. Bisa sih. Mereka butuh dokumentasi nggak sih kayak kamu menerima penghargaan itu gitu? Enggak sih, mereka nggak butuh dokumentasi. Tapi ya biasanya kalau mau ngecek biasanya nih siswa bener atau enggak pas udah kuliahnya. Oh pas udah kuliahnya. Iya. Mereka baru bisa cancel gitu sistemnya. Oh jadi bisa ada yang kayak gitu ketahuannya ya. Iya. Nah udah itu waktu udah nyoba itu kamu udah masukin berkas nih, udah dicobain Ya. semuanya, udah dicobain. Nah Terus nunggu tuh. nungguinnya berapa lama tuh? Masukin dari bulan apa ya? Bulan Mei, tapi jasa waktu itu belum ada kan. Oke. Bulan Mei nunggu sampai Agustus awal. Pengumumannya di website, Di website sama kita dapat surat. surat dari email. Enggak, surat beneran fisik. Wih. Oh iya gitu. Iya, Oh jadi tunggu email sama surat ya? iya, Email betul. sama surat fisik gitu, dikirim ke rumah gitu. Iya, Oh, nunggunya berapa lama teh? dari Mei sampai awal Agustus. Dari Mei sampai awal Agustus. Nah udah itu waktu sambil nunggu gitu, Rivel tuh maksudnya nggak ada kayak plan B gitu, nyobain barangkali si ini nggak lulus, terus aku nyoba ini dulu lah gitu. Ada sih, tadinya mau masuk Unpar. Apa? Unpar. Parahyangan. Iya. Oh Parahyangan. Jurusan apa itu? Jurusannya keterimanya mekatronik. Oh udah keterima tapi. Udah. Universitas Katolik Parahyangan kan Iya. itu ya. Oh jadi plan B-nya kamu pengen Unpar. Iya. Eh, Iya, di mekatronik. Mekatronik itu tentang Sama ya itu kayak IT sama elektronika jadi mekanika satu. gitu ya, elektronika gitu ya. Kayak ya lebih banyak kayak robot-robot juga ya Iya, maksudnya ya? robot juga ya masuk. Oh, udah keterima itu. Udah keterima. Tesnya emang gimana? Kalau di Unpar? Itu lewat ini sih apa namanya PMDK gitu ya. Oh, PMDK, oh jalur prestasi juga ya? Enggak. Tes. Oh, tes juga. Tes yang kayak biasa lah ya? Iya, tes biasa lah, tes masuk. Tes yang khusus masuk Unparnya ya? Bukan? Waduh, lupa dia. Tes pokoknya tes lah. Tes lah pokoknya ya. Nah, Lupa ya udah lama. udah lama ya. Tapi emang nggak ada kayak apa namanya kampus yang lain gitu kayak selain di Cina, yang di Tiongkok gitu kayak ya kampus lain yang dicoba gitu. Kan kalau kamu kan katanya plan B-nya cuma Unpar, nggak ada kayak Oh, kampus enggak lain. ada sih. Cuman itu aja. Iya. Tapi kalau seandainya kamu kemarin seandainya nggak keterima, kamu bakal nyoba lagi tahun depannya? Kamu S2 mungkin. Oh, yaudah S1 di sini dulu aja S1 kali di ya. sini dulu aja. Nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Ternyata S1-nya keterima di situ. Terima, Oh, jadi langsung. nah, terus waktu kamu keterima itu kamu gimana ngelihatnya pas udah apakah pas hari H langsung kamu cek atau kamu telat sengaja ditelarin berapa hari baru ngecek lagi jadwal semuanya? Langsung ngecek. Iya. Maksudnya ditentuin hari ini langsung ngecek itu. Tiap hari ngecek gitu ya? Atau gimana? Iya sih. Kan kadang kalau kita maksud aku gini, kadang kalau kita misalnya kayak tes gitu kan, Heeh. misalkan kita nggak tahu nih kapan diumumin, ya udahlah kita anggap aja range waktu sebulan. Oh, tahu sih diumumin. Dia bilang kapan Tanggalnya. diumumin, iya. Ah, tapi kan kadang-kadang kita suka kayak besoknya aja lah dicek, takut kayak masih deg-degan gitu belum bisa Oh. kuat buat ini gitu kan. Oh, enggak Iya sih, nggak langsung ngecek aja. langsung ngecek aja. Iya. Terus waktu ngecek itu udah langsung sama suratnya langsung dikasih. Suratnya nyusul berapa lama setelah Suratnya kamu nyusul seminggu. semingguan ya? Iya. Nah terus waktu kamu ngecek itu gimana rasanya? Seneng banget lah. senang banget ya. Itu udah pasti. Iya, maksudnya keluar negeri gitu loh. Luar negeri gitu ya. Maksudnya nggak semua orang bisa dapat kesempatan kayak gitu ya. Iya, betul. Terus apalagi kan udah maksudnya memang nggak penuh sih beasiswa, tapi kan beasiswa juga gitu. Ya, beasiswanya berapa persen tadi? Sekitar lebih dari 50%. Lebih dari 50%, ya lumayan lah Iya, buat ini juga kan, pengalaman juga kan. iya benar. Jadi Karena- nggak semahal harga normal lah. Iya. Karena kan biasanya kan kalau yang anak rantau, apalagi anak rantau yang lintas negara, kalau aku anak rantau juga, cuma lintas kota doang, kota Indonesia kan. Oke. Iya kan, aku orang Medan, terus aku di Bandung gitu kan. Oh, Terus iya. ya gitulah kan. Cuman namanya rantau lebih keren sih kalau dia kuliah luar negeri aja karena dia gaulnya sama antar negara gitu kan. Iya benar sih. Iya kan, Iya, gak hanya orang Tiongkok di sana doang kan. Nah, waktu kamu pertama tahu kamu lulus, yang pertama kali kamu kasih tahu siapa? Kakak, ibu, atau bapak?
Orang tua itu udah pasti sih. Orang tua. Lebih ke ibu atau bapak dulu yang tahu, atau emang lagi bareng? Kalau lagi pas bareng-bareng. Oh, pas lagi Maksudnya, barengan. Iya, pas lagi barengan. Lagi makan gitu mungkin ya, lagi apa? Nggak lagi makan sih, saya lagi ngecek komputer terus langsung manggil. Langsung manggil aja. Oh, lulus ini kan. Iya. Oke. Nah, udah itu pas ke apa namanya, waktu udah kamu keterima nih, terus jadwal kayak ada daftar ulang lagi nggak sih itu Pas di sananya. pas di sananya? Nunggu berapa lama setelah jadwal pengumuman itu? Namanya jadwal pengumuman kan Agustus ya. Hmm. Pokoknya disuruh ke sana itu ya daftar ulang itu September tanggal 3 waktu itu. Harus ke sana, harus di sananya. Harus di sananya. Nah, terus berkas-berkas yang perlu kamu siapin buat penunjang di sana apa aja? Kayak visa, Oh, ada visa di sana ya, visa Iya. pelajar ya. visa pelajar. Berapa lama itu? Kalau awal itu biasanya kalau kita ngajuin buat kesananya dulu ya, itu cuma dikasih visa tipenya X1 kalau nggak salah. Itu cuma tahan 3 bulan doang atau 6 bulan. Tapi Oh. nanti di sana baru diperbarui. Oh, di Begitu apa? ada registrasi ulang. Di sananya bisa diperbarui nih tongkrongnya. Bisa. Oh, di ininya kali ya, di diplomatnya gitu ya. Iya. Oh. Terus 3 bulan atau 6 bulan ya gitu Hmm, visanya? terus bawa dokumen semuanya asli. Dokumen-dokumen yang asli gitu ya, Iya, bawa bawa semua. bawa Terus kamu waktu ke sana dianterin atau gimana? sendiri. Sendiri. Wih, Iya. keren banget. Waktu sana sendiri ya. Iya. Jadi kayak betul-betul jadi anak rantau nih ya, kayak betul-betul apa ya? Pokoknya terakhir ditinggalin Hah? itu di Jakarta, dari bandara Soekarno-Hatta udah. Oh, jadi kamu cuma dianterin ke bandara doang? Iya. Gila, Itu gila. sendiri. Karena di sana juga mungkin udah ada kontak sama kakak juga ya, buat Iya. di ininya ya. Buat Tapi ada ininya juga sih, sempat sih, maksudnya pas kan transit pertama kali besok pergi ke sana tuh di Shanghai. Heeh. Nah itu sempet bingung juga tuh Heeh. di sananya, soalnya ternyata pesawat yang pertamanya tuh delay, jadi pesawat keduanya tuh nggak dapet. Oh gitu. Iya, terus sempet bingung, waduh gimana nih. Tapi untungnya mahasiswa Indonesia di sana juga lumayan banyak, jadi waktu itu ketemu ada Oh. terus bantuin juga. Terus baru ke kotanya, baru di situ baru bisa kontak sama kakak. Oh gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi buat tentang bicara ini di Cina Oke. ya. Oke, kita apa ini? Sip. Oke, by the way, selamat Rivel udah lulus keterima di sana ya. Wih, Iya. keren banget. Aku pengen Makasih dari dulu ya. sih pengen banget kuliah di ini, di apa? Di luar, ya minimal di luar negeri lah gitu. Oh. Tapi nggak di Asia Tenggara juga, kayak di Jepang, di apa gitulah pengen. Cuman Oh, kayaknya coba orang tua nggak ngizinin nih. Oh. Cuman kayaknya kalau aku udah nyari beasiswa bisa aja sih diizinin. Bisa sih, Bisa Pak. sih, tapi aku cobalah dulu. nanti ya. Oke. Tunggu dulu nih, masih ada lanjutannya loh. Kalau mau tahu, langsung aja klik video dan audio selanjutnya dari Ari Area. Semuanya ada di sini. Wah, terima kasih ya sudah nonton dan dengar video dan audionya sampai habis. Dari Ari Area, semuanya ada di sini. Semoga menghibur dan bermanfaat.